Denny Mariwawo melaporkan dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Pemirsa, Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Ahmad Heri Purwono mewakili Kepala Staf Angkatan Laut memimpin upacara Hari Armada tahun 2022 sekaligus meresmikan relokasi Mako Kormada 1 yang sebelumnya bermarkas di Jakarta dipindahkan di Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Ahmad Heri Purwono mewakili Kepala Staf Angkatan Laut memimpin upacara Hari Armada tahun 2022 sekaligus meresmikan relokasi Mako Kormada 1 yang sebelumnya bermarkas di Jakarta dipindahkan ke Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Laksamana Madya Ahmadi mengatakan Kormada 1 yang diisi oleh ribuan prajurit hingga kapal perang siap mengawal dan melindungi Samudra Nusantara khususnya yang ada di Kepri. Mengenai jumlah personil Kormada 1, Laksamana Madya Ahmadi menjelaskan total ada 1.600 prajurit serta 60 KRI berbagai satuan termasuk Kopaska. Lebih lanjut, Laksamana Madya Ahmadi menyampaikan situasi dunia dan kawasan yang bergerak sangat dinamis, mengharuskan TNI AL untuk terus membangun dan menata kekuatan agar dapat merespons setiap ancaman terhadap kedaulatan negara dan keamanan laut Nusantara. Perwira Tinggi TNI AL Bintang 3 ini menyampaikan penataan organisasi perlu dilakukan, baik validasi organisasi maupun relokasi dengan prinsip keterpaduan dan efektivitas komando pengendali serta penyebaran distribusi kekuatan. Hal tersebut selaras dengan geografi Indonesia yang menuntut kekuatan armada Indonesia di seluruh penjuru Nusantara, khususnya di daerah-daerah rawan dan corong strategis. Oleh karena itu, melalui pemindahan Mako Kormada 1 dan satuan jajaran TNI AL akan meningkatkan mobilitas dan mempercepat waktu reaksi pengerahan kekuatan kapanpun dan dimanapun dibutuhkan. Baik, siap. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Satu, yang saya hormati rekan-rekan media. Tentu saja kita saksikan bersama upacara peringatan Hari Ulang Tahun Armada yang ke-77. Jadi mungkin teman-teman menyimak sudah disampaikan narasinya bahwa Hari Armada ini dimulai pada 5 Desember tahun 1959. Jadi sudah 77 tahun belakang, di mana dimulai dengan terbentuknya satuan-satuan sistem senjata armada terpadu yang mengawali angkatan laut, yaitu telah adanya kapal-kapal perang Republik Indonesia, kemudian Satuan Marinir Indonesia, kemudian adanya pesawat udara maritim serta pangkalan-pangkalan dari angkatan laut. Mungkin yang istimewa adalah pada hari ini juga ditandai dengan pindahnya lokasi markas komando Kormada 1 yang semula di Jalan Gunung Sari ke Jakarta ini ke Tanjung Pinang. Jadi kalau menurut senior-senior ini bukan relokasi, tapi ini kembali karena dulu-dulunya di Tanjung Pinang ini angkatan laut pernah berjaya, pernah ada Koderal, Koderal 4 dan sebagainya. Juga diikuti dengan satuan-satuan Kormada 1 di bawahnya, diantaranya Lantamal 4 Tanjung Pinang sekarang berpindah ke Batam, kemudian Lanal Batam berpindah ke Tanjung Uban, kemudian gugus tempur Angkatan Laut berpindah ke Ranai, Natuna sana, kemudian gugus keamanan laut berpindah ke Sabang. Pemindahan ini tentunya disesuaikan dengan perkembangan lingkungan strategi yang jelas dengan Kormada RI yang kemarin di Jakarta menjadi pindah ke Tanjung Pinang ini sangat efisien, utamanya contohnya dari sisi penggunaan bahan bakar. Kalau dulu kapal-kapal kita mau beroperasi di daerah-daerah operasi, berangkat dari Jakarta menuju Natuna, menuju Sabang, menuju Selat Malaka dan sebagainya, ini minimal kita bisa menghemat namanya 2 etmal. 2 etmal itu 2 hari penggunaan bakar. 2 hari penggunaan bakar ini cukup besar. Karena kapal-kapal kita ini rata-rata bisa 10-15 ton per hari bahan bakar. Nah, dengan kita pindah ke sini minimal menghemat ya 10-15 ton per kapal. Kalau satu hari di Pak Asor ini ada sekitar 20 KRI, berarti sekitar 20 ton kita menghemat bahan bakar. Ini tentu sangat efisien dari sisi efektivitas bahan bakar. Juga dari sisi reaksi kecepatan bergerak.
Ini kita menghadapi Selat Malaka, selat yang harus kita amankan bersama penggunaannya dari hal-hal yang gangguan-gangguan keamanan di laut. Kita juga menghadapi dinamika situasi di laut Natuna Utara. Mungkin teman-teman media sudah monitor ya, bahwa di sana banyak kemungkinan terjadinya illegal fishing, juga illegal atau yang lainnya, ataupun pelanggaran kedaulatan yang lainnya, juga ke utara, ke selatan. Mungkin itu yang saya sampaikan. Jadi intinya bahwa hari ini saya mewakili Pak Kasal meresmikan, menyatakan bahwa markas komando Kormada 1 yang kemarin di Jakarta kembali ke Tanjung Pinang, dipindah ke Tanjung Pinang. Denny Mariwawo melaporkan dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau.